Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Aini, Vicky Mentari Aprilian, Devi Dwitasari, dan Istan Sunyuntaro akan menjelaskan tentang materi segi 4 dan segi 3. Hello there, still excited for study, right? Kali ini kita akan membahas tentang segi 4 atau quadrangle dan segi 3 atau triangle. Pasti kalian sering kan menemukan bentuk segi 4 dan segi 3 di sekitar kalian? Ternyata, segi 4 dan segi 3 memiliki jenis yang beragam loh. Kita simak materinya yuk. Ya, materi kali ini adalah segi 4. Apa itu segi 4? Segi 4 adalah poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Nah, berikut adalah contoh dari bangun segi 4. Semuanya memiliki 4 sisi. Jenis segi 4 dibagi menjadi segi 4 sederhana. Segi 4 apapun yang tidak berpotongan dengan diri sendiri adalah segi 4 sederhana. Berikut adalah contoh segi 4 sederhana dan juga segi 4 rumit. Setiap segi 4 yang berpotongan dengan diri sendiri adalah segi 4 rumit. Berikut adalah contoh dari segi 4 rumit. Ini terlihat seperti dua segitiga yang bergabung, tapi sebenarnya ini adalah segi 4. Segi 4 sederhana dibagi segi 4 cembung. Dalam segi 4 cembung, semua sudut interior kurang dari 180 derajat dan semua diagonal berada di dalam segi 4. Berikut adalah contoh segi 4 cembung. Juga segi 4 sederhana dibagi jadi segi 4 cekung. Segi 4 cekung memiliki satu sudut interior yang lebih besar dari 180 derajat dan salah satu diagonalnya berada di luar segi 4. Nah, kita bisa lihat di sini dibangun anak panah, salah satu diagonalnya berada di luar bangun tersebut. Nah, lalu jenis-jenis segi 4 cembung. Segi 4 tidak beraturan. Segi 4 di mana tidak ada sisi yang sejajar atau tidak ada pola. Nah, kita bisa lihat bentuk tersebut adalah segi 4 yang tidak memiliki pola sama sekali. Adalah trapesium. Adalah sebuah segi 4 yang memiliki setidaknya satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, kita bisa lihat sisi alas dan sisi atap adalah garis yang sejajar. Trapesium sama kaki adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang berlawanan, yang adalah paralel dan sudut alasnya sama. Nah, kita bisa lihat di situ adalah sudut alas dan atap yaitu paralel dan sudut alasnya sama. Jajar genjang adalah segi 4 dengan dua pasang sisi sejajar. Nah, dari bentuk tersebut kita bisa melihat bahwa setiap sisi memiliki satu pasang tersendiri. Belah ketupat adalah sebuah segi 4 yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Bangun tersebut memiliki 4 panjang yang sama, 4 panjang sisi yang sama. Romboid. Romboid didefinisikan sebagai jajar genjang yang bukan belah ketupat. Ini adalah bentuk dari romboid. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudut adalah sudut siku-siku. Ini adalah bentuk persegi panjang. Kita bisa lihat semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Persegi atau segi 4 sama sisi adalah segi 4 yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama dan keempat sudutnya adalah sudut siku-siku.
Nah, kita bisa perhatikan bahwa setiap sisinya memiliki panjang yang sama dan setiap sudutnya adalah sudut siku-siku. Layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan memiliki panjang yang sama. Kita bisa lihat bahwa setiap sisi memiliki pasangan di samping sisi tersebut. Segi empat cekung. Anak panah adalah segi empat cekung dengan simetri bilateral seperti layang-layang, tetapi salah satu sudut interiornya terrefleksi. Ini seperti layang-layang tetapi cekung atau memiliki lubang atau mendelep. Klasifikasi segi empat. Perlu diketahui bahwa beberapa segi empat merupakan himpunan dari segi empat lainnya. Contoh ini merupakan segi empat sederhana. Di dalamnya terdapat segi empat cekung dan segi empat cembung. Di dalam segi empat cekung terdapat anak panah. Di dalam segi empat cembung terdapat trapesium. Di dalam trapesium terdapat jajar kenjang dan di dalam jajar kenjang terdapat rombus. Di dalam jajar kenjang juga terdapat romboid. Di dalam jajar kenjang juga terdapat persegi panjang. Dan di dalam persegi panjang terdapat persegi. Dan layang-layang juga mencakup persegi dan rombus atau belah ketupat. Rumus-rumus luas segi empat. Perlu diketahui bahwa bangun yang dapat dirumuskan merupakan bangun yang sederhana. Bangun itu adalah persegi panjang memiliki luas sisi dikali sisi. Jajar kenjang memiliki luas alas dikali tinggi. Ini adalah animasi mengapa demikian. Luas layang-layang dan belah ketupat adalah diagonal dikali diagonal dibagi 2. Berikut adalah animasi mengapa demikian. Luas dari trapesium adalah alas ditambah atap dikali tinggi dibagi 2. Ini adalah animasi mengapa demikian. Luas segi empat berdasarkan sisi dengan A, B, C, dan D sebagai titik sudut, S sebagai semiperimeter segi empat, maka rumusnya adalah Di sini kita akan membahas segitiga. Dalam pengertian ini kita akan mencari tahu apa itu segitiga. Di situ sudah terdapat gambar segitiga. Sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC berturut-turut adalah AB, BC, dan AC. Sudut-sudut yang terdapat pada segitiga ABC sebagai berikut. 1. Sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB. 2. Sudut B atau sudut ABC atau juga bisa dengan sudut CBA. Yang ketiga yaitu sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA. Dari uraian tadi dapat disimpulkan segitiga adalah suatu bangun yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris dan dihubungkan dengan 3 ruas garis. Unsur-unsur segitiga yang harus diketahui adalah yang pertama, sisi, yaitu ruas garis yang ujung-ujungnya adalah 2 titik sudut segitiga. Yang kedua, sudut, yaitu sudut yang dibentuk oleh 2 sisi yang berpotongan.
Dan yang ketiga, titik sudut. Titik sudut yaitu titik sudut dari suatu segitiga. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ada 4. Yang A yaitu berdasarkan panjang sisinya, yang B berdasarkan besar sudut, yang C berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya, dan yang D yaitu segitiga istimewa. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ada 3, yaitu yang pertama segitiga sembarang, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Yang pertama ada segitiga sembarang, yaitu segitiga yang mempunyai panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Yang kedua, segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang kedua sisinya memiliki panjang yang sama. Yang ketiga, segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Segitiga siku-siku, yang kedua segitiga tumpul, dan yang ketiga segitiga lancip. Akan kita bahas yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Yang kedua, segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu dari 3 sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang ketiga, segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang C, jenis sudut berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya. Yang pertama yaitu ada segitiga lancip sama kaki. Yang kedua, segitiga lancip sama sisi. Yang ketiga, segitiga lancip sembarang. Yang keempat, segitiga tumpul sama kaki. Yang kelima, segitiga tumpul sembarang. Yang keenam, segitiga siku-siku sama kaki. Yang ketujuh, segitiga siku-siku sembarang. Mari kita bahas yang pertama, segitiga lancip sama kaki adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip dan kedua sisinya sama panjang. Segitiga yang kedua yaitu segitiga lancip sama sisi adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip dan ketiga sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga lancip sembarang adalah segitiga yang memiliki sudut lancip dan ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang keempat, segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul dan kedua sisinya sama panjang. Yang kelima, segitiga tumpul sembarang adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul dan ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang keenam, segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku dan kedua sisinya sama panjang. Yang ketujuh, segitiga siku-siku sembarang adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku dan ketiga sisinya sama panjang.
Lanjut, kita bahas yang D, segitiga istimewa. Segitiga istimewa merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat khusus, baik mengenai hubungan panjang sisi-sisinya maupun hubungan besar sudut-sudutnya. Yang merupakan segitiga istimewa di antaranya jenis-jenis segitiga adalah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga. Selanjutnya, kita akan membahas keliling dan luas segitiga. Keliling dan luas segitiga dibagi menjadi dua. Yang pertama, keliling dan luas segitiga beraturan, dan yang kedua, keliling dan luas segitiga sembarang. Yang pertama, keliling dan luas segitiga beraturan. Luasnya yaitu alas kali tinggi dibagi 2, atau 1/2 kali A kali T. Kelilingnya yaitu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Keliling dan luas segitiga sembarang. Cara mencari kelilingnya yaitu A tambah B tambah C. Cara mencari sisinya yaitu 1/2 dikali keliling, atau sama dengan A tambah B tambah C bagi 2. Cara mencari luasnya yaitu akar sisi dikali sisi kurang A dikali sisi kurang B dikali sisi kurang C. Berikut contoh soal yang pertama. Tentukan keliling dan luas segitiga yang mempunyai panjang sisi berturut-turut 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Mari kita bahas mencari keliling. Mencari keliling rumusnya A tambah B tambah C. Jadi di sini 6 cm itu sama dengan A, 8 sama dengan B, dan 10 sama dengan C. Berarti 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Kita sudah ketemu kelilingnya yaitu 24 cm. Kemudian cara mencari luasnya yaitu akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Di sini kita belum mengetahui sisinya. Jadi kita mencari sisinya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus 1/2 dikali A tambah B tambah C, yaitu 1/2 dikali 6 tambah 8 tambah 10, yaitu 1/2 kali 24 sama dengan 12. Jadi sisinya 12. Kemudian masukin ke rumus yang luas tadi. Jadi 12 dikali 12 kurang 6 dikali 12 kurang 8 dikali 12 kurang 10. Jadi luasnya yaitu 12 dikali 6 dikali 4 dikali 2, yaitu akar 576 sama dengan 24 cm. Jadi sudah ketemu luasnya yaitu 20 cm persegi. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu sebuah taman berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter, panjang sisi lainnya 12 meter, dan tinggi 7 meter. Jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp60.000 per meter persegi, hitunglah keseluruhan biaya yang diperlukan. Yang pertama, kita akan mencari luas segitiga dahulu. Cara mencari luas segitiga yaitu 1/2 kali alas kali tinggi, di mana alasnya ini yaitu 12 cm dan tingginya yaitu 7 cm. Jadi 1/2 dikali 12 dikali 7 sama dengan 42 cm persegi. Karena biaya yang diperlukan adalah 60.000 per meter persegi, maka biaya totalnya adalah luas segitiga dikali biaya per meter persegi, yaitu 42 cm dikali 60.000 sama dengan
Rp2.520.000. Jadi keseluruhan biaya yang diperlukan adalah Rp2.520.000. Nah, itu tadi pembahasan tentang segi 4 dan segi 3. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.